Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada mahasiswa S1 ataupun S2 dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan yang menciptakan alam semesta raya ini dengan segala isinya memberkahi setiap langkah-langkah kita di dalam meniti kehidupan ini ya, supaya kita kelak nanti kembali ke alam akhirat adalah kebahagiaan yang kita temui karena perbuatan-perbuatan baik kita semasa hidup di dunia ini. Ingin saya sampaikan yang mana kebutuhan akan analisis menggunakan data panel, yaitu campuran data cross section dan time series dengan menggunakan SPSS. Nah, sebenarnya analisis data panel ini yang paling memuaskan bagi diri kita itu sebenarnya adalah EViews ya, karena dengan EViews itu jalannya tidak terlampau panjang ya. Artinya kita tidak membentuk variabel-variabel baru yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi bagaimanapun ada juga yang mungkin asing dengan EViews ya, maka ada beberapa permintaan itu untuk membuat satu contoh singkat ya atau praktikum singkat untuk data panel menggunakan SPSS. Nah, baiklah, ini memang sengaja saya persingkat, namun tidak tahu nanti akan jadi berapa menit setelah proses editing selesai. Nah, kita dihadapkan pada data yang sama seperti yang saya contohkan di EViews ya, dengan model 1 ya. Kalau model 2 berbeda lagi. Ini saya tekankan ke model 1 saja karena yang lebih singkat ya. Kalau pakai model 2 tidak menggunakan EViews nanti saya kira akan lebih lama lagi ya. Nah, baiklah, kita tetap menggunakan 4 perusahaan atau 4 data cross section atau simbolnya I ya. Sedangkan tahun itu kita menggunakan 4 tahun juga atau simbolnya adalah T ya. Jadi di sini adalah data time seriesnya. Nah, gabungan antara I dan T itu kita sebut dengan cross section. Makanya di dalam rumus ya, rumus awal itu mesti Y, I, T sama dengan beta 0 plus B1, X1, IT, dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya ada kesalahan ya, ini 2 ya. Sebentar, betul, ini sudah 2. Nah, ini juga 3. Ya, sebentar. Nah, seperti ini yang benar. Ada 5 cara analisis data di dalam SPSS ini, urut-urutannya seperti ini ya. Jadi langkah pertama nanti kita akan asumsikan bahwa intercept ya, intercept itu adalah beta 0 ya atau konstanta kalau kita sering mengetahui ya. Kemudian koefisien slope di sini adalah beta 1, beta 2 sampai beta 3 dan seterusnya. Ya, adapun U ini adalah residual. Nah, jadi dua-duanya ini adalah konstan, maka rumus yang digunakan itu seperti ini. Ya, nah nanti kita akan praktekkan cara 1, cara 2, atau asumsi ya, kita sebut asumsi, asumsi 3, asumsi 4, dan asumsi 5 ini yang memiliki formula yang paling panjang ya, karena merupakan campuran ya. Kalau Anda melihat rumusnya memang seperti tidak istilahnya tidak langsung paham ya, atau mungkin bingung ya, tapi kalau nanti kita praktekkan dari tahapan-tahapan yang terprosedural atau urut ya, nanti Anda pasti akan bisa paham. Baik, untuk menyingkat waktu saya gunakan SPSS yang sudah saya isi data, jadi data dari Excel ini
Kita copy isinya ya, kita copy isinya. Ya, susunannya seperti ini, sama seperti di eViews. Lalu kita masuk ke SPSS. Nah, nanti pasti ada kendala ya. Jangan diletakkan di sini karena di sini nanti kita akan gunakan untuk menuliskan keterangan ya, supaya kita nanti dalam pembuatan variabel dummy atau variabel pembentukan baru itu kita nggak bingung. Jadi kita letakkan di sini. Nah, nanti akan ada peristiwa seperti ini kalau mungkin Excel Anda menggunakan 1 koma ya, nanti silahkan dirubah 1 koma, 2 koma ini Anda rubah menjadi 1 titik ya, karena di SPSS itu barangkali settingannya tidak sama dengan di Excel ya. Kalau untuk cara mudahnya itu Anda bisa masuk ke Word ya, kalau misalnya Anda tidak bisa mengubah Excel ini menjadi 3.28, 3.26, maka Anda minta bantuan aja sama MS Word ya, Anda copy di sini ya, lalu ya ini siasat ya, jadi siasat aja ini. Jadi lalu 3,28 ini kita find and replace ya, find and replace, misalnya koma diganti dengan titik ya. Nah, replace all ya, diganti semua, oke. Nah, maka otomatis di sini sudah kita rubah ya. Maka nanti kalau ini kita copy ke SPSS ya, ini adalah SPSS yang masih kosong ya. Nah, kalau yang ini tadi yang sudah isi, jadi nanti target kita ya data aslinya tuh seperti ini, plus nanti ini penjelasan. Jadi data kita tuh sebetulnya ini semua ya, aslinya tuh cuma ini, kita nggak punya yang sebelah kanan ini yang tidak diarsir. Nanti dalam perjalanan terutama asumsi yang kedua itu kita sudah memulai memiliki variabel baru, yaitu variabel DAM atau dummy BNI, dummy BRI, dan dummy BTN ya. Jadi maksudnya adalah seperti itu. Nah, terus nanti asumsi yang ketiga, nanti kita memiliki dummy yang waktu ya. Kalau ini kan dummy-nya dummy perusahaan ya, terus yang ini dummy-nya dummy waktu ya. Nah, kemudian yang lain nanti ini adalah kalau ini dipanjangkan ya, ini kita panjangkan supaya Anda jelas ya. Untuk sementara ini kita panjangkan. Ini ada 9 ya, ini ada 9 yang baru. Kalau dipanjangkan ya, oke ya, yang lainnya tidak usah saya panjangkan. Nah, baik, kita lanjutkan dengan pengkopian kita dari Word tadi, apakah berhasil? Ya, berhasil ya. Jadi begitu, nanti kalau ada kendala, minta bantuan Word untuk kita rubah, masalahnya di situ. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memberikan keterangan ya, bahwa BNI itu datanya ada 4 tahun, BRI itu ada 4 tahun, dan seterusnya ya. Maka kita akan membuat variabel yang nantinya akan jadi seperti ini ya. Jadi nanti bentuknya ini memang kita harus rubah dulu ya ke dalam tipe variabelnya ini tipe string ya, kan tipe ada banyak ya. Kita pilih yang string, sebab kalau tipenya numerik ya, itu dia nggak akan bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba untuk membuat kalau kita membuat satu ya, membuat satu di sini ya. Sebentar. Membuat satu di sini misalnya BNI 2014 ya. Kalau belum di string dia nggak mau ya, maka Anda harus rubah dulu ke dalam bentuk string. Nah, seperti ini ya. Nah, cuma kan kalau kita satu-satu kan kelamaan ya.
satu-satu kan kelamaan. Nah, maka kita minta bantuan Excel ya, minta bantuan Excel dengan cara seperti ini ya. Misalnya ini data yang pertama itu kan ya BNI yang 2014 kan ada 4 triwulan ya. Nah, maka kita seperti ini ya. Dibuat ya, kita buat baru ya, misalnya BNI 2014 ya. Terus tinggal di copy aja ya. Kalau di copy di SPSS mau nggak ya? Yang tadi ya BNI 2014 ya. Mau juga ya, tapi kan kelamaan ya. Biar nggak kelamaan kita langsung aja dari sini ini kita bikin ya 2014. Terus ini kan pindah ya. Coba ini kita beri warna ya. Kita beri warna di sini kan pas ini ya. Ini pas ya. Nah, ini juga nanti 2015. Terus begitu ya, diulang-ulang bagiannya BNI ini sampai tahun 2017. Ya, nanti tinggal di copy aja. Ya, kan lebih cepat ya. Terus nanti ganti BRI dan seterusnya, yaitu teknis saja. Anda yang penting clue-nya udah tahu kalau dirubah dalam bentuk string ya. Nah, saya copy kan. Kita lihat jangan sampai kelebihan ya, jangan sampai kelebihan ataupun kurang. Karena kalau kelebihan atau kurang berarti meleset ya, nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian biasa Anda beri nama ya seperti kita samakan dengan yang di SPSS yang sudah jadi ya. Nah, ini bank ya, kemudian nama penamaannya mudah sekali kan ya. Ini pakai huruf besar aja, bank, terus kemudian ROA, kemudian CAR, ya kita cek dulu ya data awal yang kita miliki. Nah, langkah selanjutnya ya ini di dalam MS Word ini sudah saya siapkan ya langkah-langkahnya ini. Data diambil dari Excel ya, kemudian langsung kita mengerjakan ya. Kita sudah punya data asli seperti ini kan tampilannya. Nah, langsung kita mengerjakan asumsi 1. Asumsi 1 ini sebagaimana OLS biasa ya, masukkan variabel ROA ya, dan masukkan variabel independennya CAR, NPL, dan LDR ya. ROA-nya ke dependen itu yang utama ya. Jadi variabel Y selalu Anda masukkan terlebih dulu ya, sama seperti video-video pembelajaran SPSS biasa ya. Nah, oke. Kita pakai yang sini boleh ya, karena masih data yang asumsi pertama ya. Nah, ini kita masukkan ya ROA, kemudian ya ini. Kemudian yang perlu kita gunakan untuk acuan atau yang kita gunakan untuk pemeriksaan awal apakah data itu lebih baik atau justru malah mundur atau lebih buruk, lebih jelek ya, maka kita hidupkan fungsi Darwin-Whitson ya. Meskipun sebenarnya Darwin-Whitson ini juga tidak tepat juga ya untuk ukuran uji asumsi klasik data panel ya, karena kan kalau kita urutkan lewat time series ya, itu dia memang sudah benar kalau time series. Tapi pada saat pergantian menjadi perusahaan yang berbeda kan tahunnya kembali ke yang lebih muda ya, maka menjadi tidak tepat ya. Tapi kalau kita menggunakan sama seperti Evius, yaitu menggunakan normalitas, di sini misalnya normalitasnya pakainya misalnya Kolmogorov-Smirnov ya, kan yang dimasukkan variabel Y. Maka variabel Y yang ada di sini kan tetap terus, maka dia datanya normal terus. Nah, nanti tidak akan ada pembeda. Ya, padahal
itu yang kita gunakan untuk indikator kebagusan dari masing-masing asumsi itu agar kita bisa mengetahui itu yang terbaik apa enggak. Maka kan sulit ya. Maka eh, kalau pakai normalitas kan sulit kalau sama terus ya. Maka kita gunakan Darwin-Whitson aja. Ya. Nah, cuma itu aja kemudian di oke. Nah, setelah oke, kita akan melihat sesuai dengan apa yang saya berikan tadi, yaitu indikatornya adalah Darwin-Whitson ya. Nah, indikator yang pertama itu R-square dulu. R-square-nya berapa sih? 0,630. Lalu Darwin-Whitson-nya 0,615 ya, sebagaimana rule of thumb atau istilahnya semudah mengacungkan jempol atau istilahnya tanda-tanda yang mudah dibaca, yaitu Darwin-Whitson itu yang bagus ya di antara 1,5 sampai 2,5. Nah, tentu saja ini kurang bagus. Namun R-square-nya untuk data sekunder itu termasuk cukup ya, termasuk cukup. Kemudian F itu juga bisa dijadikan indikator, namun indikator F ini termasuk indikator yang mudah untuk dicapai karena ini nilai 4 aja mesti signifikan atau ketepatan modelnya bagus ya, apalagi nilainya ini 34 kan jauh banget ya. Jadi kalau 4 itu aja udah masuk gitu. Jadi kalau menurut saya eh, indikator kebagusan itu kita boleh dari asumsi dari Darwin-Whitson aja ya, sama R-square ya. Kalau F itu mesti dapat ya, tapi bagaimanapun kadang-kadang di dalam buku buku teori ataupun beberapa rekan-rekan yang lain dalam mengajarkan itu uji F ini juga digunakan untuk ketepatan sebuah model ya, meskipun menurut saya itu sangat mudah untuk dicapai. Nah, kemudian setelah itu yang kita lihat yaitu R, kemudian Darwin, F, satu lagi yang sangat penting adalah nilai T yang dicapai pada saat asumsi itu dilakukan. Kalau kita lihat ini ada satu yang signifikan yaitu NPL, ya, yang lainnya tidak signifikan. Nah, untuk mengingat ini semua, ini kita hapus ya. Untuk mengingat ini semua, ini kita copy ya, karena kita nggak akan bisa mengingat seluruhnya, atau ngopinya nanti juga tidak apa-apa juga sih ya, tidak apa-apa juga nanti ya. Tapi untuk kadang-kadang kan kita melakukan pengulangan-pengulangan ya, makanya kita copy sekarang. Saya membuat ini nanti fungsinya kita gunakan untuk lampiran di dalam penelitian kita ya. Nah, ini regression nanti kita beri nama asumsi 1 ya. Seperti ini ya, yang kalau ada yang perlu dihilangkan supaya ringkas ya ini aja dihilangkan, nggak apa-apa sih, biar jadi satu lembar ya. Nah, kemudian kita beralih ke asumsi 2. Asumsi 2 ini yang kita konstankan ya, itu adalah Bank Mandiri ya. Jadi Bank Mandiri kita anggap konstan ya, atau salah satu I kita anggap konstan, kemudian yang lain kita biarkan ya. Nah, jadi adapun asumsi yang kedua ini rumusnya seperti ini ya. Jadi kita lihat ada penambahan variabel di sini ya, yaitu dummy BNI, dummy BRI, dan dummy BTN ya. Ada satu yang kita tinggal yaitu mandiri ya. Nah, itu mandiri itu salah satu yang harus kita konstankan ya. Yang satu yang itu kita konstankan dengan cara apa? Kenapa kok milih mandiri gitu ya? Ya, atau kita pilih ini BNI, BRI, BTN ya. Kenapa kok kita pilih mandiri? Ya karena setelah kita cari Y-nya, standar deviasi Y, itu dia yang paling kecil. Ya, maka kita pilih mandiri. Nah, di langkah ini ya kita perlu bantuan Excel lagi ya. Nah, jadi ini kita klik aja seperti ini ya. Kemudian nanti kita masukkan rumus ini ya. Nah, ini adalah sama dengan, boleh pakai add juga nggak apa-apa. Ini operasional matematis biasa di Excel, standar deviasi berapa ini? E2 sampai E17, berarti ini
untuk BNI ya, sini 0,5. Ini standar deviasinya. Kita cari satu-satu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang paling kecil ditandai ya, paling kecil ditandai. Yang lainnya kan 0,5, 1,6, 0,5 ya. Ini 0,2 ini paling kecil. Berarti yang paling kecil ini kita gunakan untuk konstan ya, kita gunakan untuk konstan. Nah, di sini saya melakukan kesalahan, yaitu karena ini saya letakkan di sini, ini saya kira miliknya Mandiri ya, miliknya Mandiri. Padahal sebetulnya ini adalah urutan yang keempat. 1, 2, 3, 4 itu harusnya ini miliknya BTN. Jadi harusnya ini BTN yang yang tidak kita hitung dalam proses regresi karena dianggap konstan. Ya, tapi karena saya sudah terlanjur ya menggunakan praktikum yang pakai Bank Mandiri yang kita anggap konstan ya, maka kita terusin aja. Tapi nanti Anda mudahnya begitu ya, cari standar deviasi yang paling kecil. Nah, itu terletak di mana, itu yang Anda drop ya, yang tidak Anda masukkan dalam perhitungan. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan itu adalah kita membentuk variabel dummy dulu ya, seperti yang di SPSS ini kita beri nama dulu dummy BNI, dummy BRI, dan dummy BTN. Nah, untuk mudahnya itu kita bisa melewati variabel view aja ya, misalnya di sini ya, dam BNI ya misalnya, lalu dam BRI, kalau bisa urut ya, kalau bisa urut, kemudian ya Bank Mandiri kita drop ya, karena paling kecil ya, ini kita anggap seperti itu ya, meskipun kenyataannya sebetulnya bukan Bank Mandiri ya, saya salah lihat. Nah, setelah itu kita isi angkanya ini ya, jadi angkanya ini itu kalau ini BNI berarti Anda harus ngasih angka 1 pada BNI. Ini BNI yang terakhir mana sih, misalnya ini ya. Nah, ini kita isi dummy BNI, karena ini adalah dummy untuk BNI, kita anggap 1. Yang lainnya itu kita bikin 0 ya. Nah, ini kita copy aja sampai di bawah. Nah, terus yang lain mana lagi, kalau perlu diurutin, diisi semua aja, nanti tinggal mudah ya. Ini tinggal ngasih 0 aja kan. Nah, itu yang lebih cepat. Saya urutkan biar tidak salah. Terus ini yang terakhir BTN ya, kita beri Mandiri. Mandiri tidak kita isi ya, langsung BTN ya, seperti ini. Yang lainnya 0 ya, 0 kita copy aja ya. Kalau mau aman ya di copy 16 saja supaya kita tidak kelebihan ya. Nah, seperti ini ya logikanya, tolong diperhatikan ya. Jadi yang kita tulis di sini berarti itu yang kita bikin angka 1, yang lainnya 0 ya. Terus ini dummy BRI, ini yang kita beri tanda 1 adalah BRI, yang lainnya 0. Ini BTN itu, yang Mandiri tidak usah ya, karena standar deviasinya paling kecil, itu kita anggap dia konstan ya, dia yang paling konstan, maksudnya begitu. Nah, jika sudah kita masukkan, kita regress dengan rumus ini ya, kita lihat ini adalah ini panduannya bisa Anda minta ya. Nah, kita masukkan ya variabel ROA ya, kemudian dummy yang kita bentuk, dan 3 variabel independen yang akan kita tes ya. Nah, kita lihat di sini, kemudian analyze, kemudian regression, linear,
rowa kita masukkan, ya rowa kita masukkan, lalu dummy-nya dulu kita masukkan, lalu 3 variabel independen. Jangan lupa untuk menguji indikator ya, atau untuk melihat kebagusannya perkembangan model yang kita uji, yaitu asumsi 2 ini sebagus mana. Continue, kemudian oke. Ini kita hapus, lalu hasilnya kita edit select all, kemudian edit copy object, dan kita masukkan ke dalam Word ya. Kita beri nama regression asumsi 2 ya. Nah, Anda bisa mengecilkan ya, atau Anda membuang yang tidak perlu ya, ini dikecilkan tidak apa-apa ya. Ini saya ya misalnya begini ya, dikecilin aja tabelnya supaya cukup ya, asal bisa terlihat dengan baik aja ya. Nah, misalnya ini juga terlalu besar, nanti silahkan diedit, karena nanti ini pada hakikatnya untuk membuat lampiran ya di dalam skripsi atau tesis Anda. Nah, kita lihat R-square-nya lebih tinggi ya daripada yang pertama ya. Kemudian dari Binwitzen-nya sekarang sudah lebih baik daripada yang pertama tadi. Kalau F mesti baik. Nah, T-nya itu yang kita baca yang variabel independen aja. Yang dummy itu tidak usah dibaca. Nah, di sini kita lihat ada 2 variabel yang lebih signifikan daripada yang model asumsi 1 itu tadi. Ya, jadi bacanya cuma seperti itu, Anda ulang-ulang terus sampai asumsi 3, asumsi 4, dan asumsi 5 mana yang paling baik, seperti itu. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi menuju ke asumsi yang ketiga ya. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang. Nah, asumsi 3 sekarang. Nah, asumsi 3 ini yang slope-nya itu konstan, tapi waktunya yang kita rubah ini ya. Jadi damikan waktunya, yang slope dikonstankan ya. Nah, jadi cara membuatnya seperti ini. Sama seperti tadi ya, kita buat aja dummy 2014 ya. Kemudian langsung aja dummy 2015, dummy 2016, dan dummy 2017. Nah, kita isi sama seperti tadi ya. Kita isi sama seperti tadi, misalnya ini dummy 2014, kita bikin angka 1 ya. Ada 4 ya. Terus kita cari lagi karena ada beberapa ini. Nah, ini memori komputer sudah terisi dengan angka 1 sebanyak 4. Kita masukkan ke sini. Ini ya, ini juga begitu. Kemudian ini dengan begitu jangan sampai meleset ya, dicek aja masih ada tidak. Nah, sudah habis. Terus dummy 2015 ya, bawahnya ya, bawahnya ini kita isi lagi, ini mesti bawahnya juga ya, seperti itu ya. Gampang sekali kan membentuk variabel. Nah, jadi begini bentuknya, seperti ini utuhnya ya. Jangan lupa untuk memberikan angka 0 pada angka selain 1 ya. Kita kopikan di sini ya. Ini kan luasnya sama ya. Ini kan luasnya sama. Kalau Anda ingin berhati-hati, ngopinya begini ya. Atau sebetulnya sama ya. Kita copy di sini, nanti dia akan mengisi sama persis ya. Karena kan dikurangi 4 kan, semuanya kan dikurangi 4 ya. Yang kita ulang ya, coba di sini. Ini jangan sampai kosong. Kalau kosong nanti dia nggak bisa ya.
Nah, seperti ini, tidak usah saya simpan dulu. Kemudian diperintah analyze, kemudian regression, kemudian linear, lalu masukkan ROA ya, atau ini kita riset dulu ya biar nggak bingung. ROA, kemudian dummy waktu, kemudian car NPL LDR masukkan. Jangan lupa statistik dari Binvision-nya, kemudian oke. Nah, ini kita copy. Ini kita hilangkan dulu. Ya, terus ini edit select all, kemudian edit copy object. Kita masukkan ke Word lagi. Ya, ini kita beri nama lagi asumsi 3. Ya, dirapikan. Ini di halaman lain supaya nanti Anda mudah untuk membacanya. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke yang keempat, ya. Yang keempat, asumsi yang ketiga sudah selesai, yang keempat sekarang. Nah, yang keempat ini kita campur. Ya, kita sudah nggak membuat lagi ini. Sudah enak ini ada DAM BNI, BRI, BTN sudah ada toh. Waktu juga sudah ada. Kita lihat analisis, kemudian file SPSS yang baru, ini kita bikin analyze, kemudian regression, linear, ini kita riset ya, supaya tidak bingung. Ya. Kemudian masukkan dummy kedua-duanya, baik E maupun T ya. Kemudian kita masukkan slope-nya ya, atau variabel independen. Jangan lupa dari bin, kemudian continue, kemudian oke. Nah, ini kita lihat dan kita copy lagi. Ini kita buang. Ya, seperti ini. Nah, kemudian asumsi yang kelima ini yang agak rumit ya, tapi sebetulnya mudah saja. Ya, ini yang kelima, yang terakhir ya. Nah, ini kita perhatikan, kita sudah punya dummy untuk E ya. Kemudian kita juga kita sudah punya slope ya dari awal. Kemudian kita masukkan interaksi ya. Interaksi antara dummy BNI ini dengan variabel bebas atau variabel independennya. Jadi ini ditambah dengan dummy BNI dikalikan X1, dummy BRI dikalikan X1, dummy BTN dikalikan X1 ditambah dummy BNI dikalikan yang gantian ke X2 ya, atau ini dummy BNI car, dummy BRI car, dummy BTN car, dummy BNI NPL, dummy BRI NPL, dummy BNI ya. Nah, dummy BTN NPL ya. Jadi X-nya yang tetap, sedangkan I-nya ya, I-nya itu yang berubah. Oke ya. Ini coba kita ulangi lagi. BNI-nya masih sama terus, BNI, BRI, BTN. Tapi variabelnya X1, X2, dan X3. Paham ya? Ini kembar semua. Nah, begitu. Ini makanya saya jejer seperti ini. Sebetulnya ini panjang. Ya, oke ya. Nah, cara membuatnya di sini mudah sekali. Nah, di sini yang pertama kita transform compute ya. Coba kita lihat ya, apa namanya, ini sekarang kita balik ya, kita nggak membuat variabel dulu ya. Kalau mau amannya itu Anda buat variabel dulu supaya tidak salah ya. Nah, tapi ini saya balik ya, coba kalau nggak pakai membuat dummy nama variabel dulu ya, kita lihat ini ya, kita mau beri nama apa toh, dummy BNI X1, dummy BRI X1, dummy BTN X1. Kalau saran saya itu Anda bikinnya dari variabel aja. Itu nanti kita mengurangi perjalanan berpikir kita ya. Tapi kalau dari sini langsung membuat misalnya
dummy kita samain ya, BNI kemudian X1 atau char boleh, char ya, dummy BNI char. Nah, terus caranya begini, dummy BNI kemudian dikalikan char. Nah, seperti ini. Otomatis akan masuk ke dalam variabel di sini, ya. Paham ya? Nah, kemudian kita transform lagi, kita tinggal ganti aja. Tadi dummy BNI kan urutannya setelah BNI BRI. Ya, ini saya balik ya. Biasanya membuat variabel dulu. Nah, ini kita bikin langsung kita bikin rumusnya aja, komputer akan membuat variabel sendiri. Ya. Ini sudah ya, kita cek dulu di sini. Ya, dummy BRI X1 atau dummy BRI char. Ya. Nah, oke. Ya, transform compute ya tinggal kita rubah aja. Dummy BRI sekarang BTN. Salah ya, kita oke ya, jangan di enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua kita ulang kembali. Ya, nanti jadi ada 9. Dummy mulai dari BNI lagi. Mulai dari BNI lagi. Tetapi sekarang bukan char tapi NPL. Ya, kan sekarang X2. Ini BNI, ini NPL. Oke. Ya, begitu ya. Untuk menghemat waktu, maka saya gunakan yang sudah lengkap di sini. Ya, ini sudah ada dummy BNI sampai ini kita rapiin ya supaya Anda paham. Nah, terakhir adalah dummy BTN LDR ya, sudah ya. Tadi ada 9. Karena apa? 3 perusahaan dikalikan 3 variabel independen. Ya, seperti itu. Jadi bentukannya. Nah, sekarang kita regress saja. Kita regress. Ini kita reset supaya tidak bingung. Selalu ROA ya. Selalu ROA. Lalu kita lihat ini dummy yang ada 9 itu tadi ya. ROA, kemudian dummy 3 perusahaan kita masukkan. Ya, lalu variabel independennya kita masukkan. Lalu dummy interaksi kita masukkan. Oke, jangan lupa Darbin, continue, kemudian oke. Nah, ini yang di bawah ya, yang kita baca, yang ini. Ya, nah, ini kita copy aja. Kita copy. Ya, ini kalau mau ngopi yang ini aja, ya karena yang atas itu yang asumsi 4. Ya, jadi ini edit copy objek. Ini asumsi 5. Oke, udah jadi semua, tinggal dirapiin ini, tinggal dirapiin dan kita akan membuat rangkuman ataupun kesimpulan dari seluruh asumsi itu. Ya, ini tadi sudah ya penjelasannya ini. Ini hasilnya yang kelima. Nah, ini. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi yang kita masukkan di sini adalah nilai R kuadratnya berapa untuk masing-masing asumsi. Ya, kita tengok itu tadi lampiran kita. Ya, F testnya berapa? Ya, ini perkembangannya. Signifikansinya F, coba Anda lihat, tidak ada yang jelek ya. Maka dari itu saya anggap F test itu mesti lolos. Tapi DW-nya itu ada 0,6 nggak lolos, 1,6 lolos, 1,2 nggak lolos, 1,8 lolos, 2,08 masih lolos, masih bagus ya. Nah, kemudian signifikansinya ini signifikan 1. Ya, Anda bisa bikin tanda ya sebetulnya kalau mau enak ya. Seperti ini misalnya.
Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita lihat ya, asumsi satu tuh nggak memenuhi, nggak usah dipikir ya, karena DW-nya nggak masuk. Nah, ini F-nya masuk, R-nya lebih tinggi, lebih bagus ya. Lalu DW-nya masuk, kemudian signifikansinya ada 2. Nah, ini kandidat ini bagus ini. Ya, sudah signifikan 2, semua asumsi terpenuhi. Kemudian yang lain ini meskipun signifikan 2 tapi DW-nya nggak masuk. Nah, kita nggak usah. Yang ini DW-nya masuk, R-nya tinggi sekali ya, tinggi sekali dibandingkan dengan yang lain-lain. Tetapi signifikannya cuma 1 ya, agak kurang memuaskan gitu ya. Nah, ini yang asumsi 5 ini R square-nya paling tinggi, dari benefitnya masuk, tetapi signifikannya cuma 1. Jadi asumsi 4 dengan 5 ini hampir sama. Nah, silahkan nanti Anda mau pilih yang mana. Kalau Anda mau memberati banyak yang signifikan, modelnya sudah terpenuhi, ya asumsi 2 yang Anda pilih. Tapi kalau mau Anda ingin kuatnya nilai R dan asumsinya terpenuhi, ya sebetulnya mungkin Anda lebih memilih asumsi 5 karena asumsi 5 itu lebih baik daripada asumsi yang keempat, terutama di R dan di Darwin-Wilson-nya. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih yang asumsi 2 ya, saya memilih yang asumsi 2. Nah, itu saudara-saudara semua, mahasiswa-mahasiswa semua di manapun Anda berada, sedikit yang saya berikan ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.